Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sahabat YouTube sekalian, dalam video ini kita akan menjelaskan syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Nah, jika kita tidak termasuk dalam salah satu syarat ini, maka tidak wajib kita melakukan sholat. Nah, apa saja syaratnya? Yang ke-1 adalah Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah, tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakannya sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Berada di dalam surga, mereka menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Surat Al-Mudassir ayat 40-44. Apabila orang kafir masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqadha sholat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya. Tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjarannya atau pahalanya. Masya Allah. Sabda Rasulullah SAW, Al-Islamu yuhdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam. Riwayat Muslim. 2. Suci dari haid, kotoran dan nifas. Sabda Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, apabila datang haid tinggalkanlah sholat. Riwayat Bukhari. Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Yang keempat adalah baligh, dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut. A. Cukup berumur 15 tahun. B. Keluar air mani. C. Mimpi bersetubuh. D. Mulai keluar haid bagi perempuan. Sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, yang terlepas dari hukum ada 3 macam. 1. Anak-anak hingga ia dewasa. 2. Orang yang tidur hingga ia bangun. 3. Orang yang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun. Apabila ia sudah berumur 10 tahun tetapi tidak sholat, hendaklah ia dipukul. Sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, suruhlah olehmu anak-anak itu untuk sholat apabila ia sudah berumur 7 tahun. Apabila ia sudah berumur 10 tahun, hendaklah ia kamu pukul jika ia meninggalkan sholat. Yang kelima adalah telah sampai dakwah perintah Rasulullah SAW kepadanya. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim.
li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Surat An-Nisa ayat 165. Yang keenam adalah melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara. Yang ketujuh adalah jaga. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat. Begitu juga orang yang lupa tidak wajib sholat. Sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, yang terlepas dari hukum itu ada 3 macam. Yang ke satu adalah anak-anak hingga ia dewasa. Yang kedua adalah orang tidur hingga ia bangun. Yang ketiga adalah orang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Peringatan: apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa karena meninggalkannya, tapi wajib diqada atau menggantinya. Sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat apabila ingat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Riwayat Muslim. Sekian, itulah syarat-syarat sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan. Jikalau kita tidak ada salah satu syarat tersebut, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.